Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayat dari kelas M22J, nomor stambuk 105-721-135-722. Saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Penting untuk kita memahami mengapa perdagangan internasional sangat memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya yang melimpah, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional adalah salah satu komponen penting dalam strategi pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagai negara berkembang dengan orientasi ekonomi yang semakin terbuka, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam memanfaatkan hubungan perdagangan global, menurut Widianto dan kawan-kawan pada tahun 2025. Menurut Egy Noval dan kawan-kawan pada tahun 2004, perdagangan internasional adalah suatu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua individu antar negara atau seorang individu dengan pemerintah atau negara, atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain. Teori perdagangan internasional yang pertama yaitu teori kemanfaatan absolut atau mutlak. Merkantilisme, seorang filsafat ekonomi, berpendapat bahwa cara terpenting bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan berkuasa adalah dengan menghasilkan lebih banyak ekspor daripada impor. Teori yang kedua yaitu Ricardo. Ricardo menyatakan teori keunggulan komparatif. Ricardo menyatakan bahwa perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat terjadi meskipun suatu negara mengalami kerugian atau kekurangan absolut dalam produksi kedua komoditas dibandingkan negara lain. Yang ketiga yaitu teori Hecker-Ohlin. Teori ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan meramalkan pola perdagangan antar negara, dan teori penyamaan harga faktor yang menjelaskan dampak perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor terhadap harga faktor produksi di negara yang terlibat, menurut Purba dan kawan-kawan pada tahun 2023. Selanjutnya itu jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Yang kedua yaitu impor. Impor adalah proses transportasi barang komoditas dari suatu negara ke negara secara legal. Yang ketiga yaitu barter, adalah salah satu sistem dari transaksi jual beli di mana sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda. Dalam pertukarannya, dua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama. Yang keempat yaitu konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual atau dititipkan di pasar internasional dulu menunggu adanya pembeli. Yang kelima yaitu packing deal. Packing deal adalah bagaimana negara memperluas pasaran hasil bumi atau yang disebut dengan komoditi dengan melakukan perjanjian perdagangan, trade agreement, dengan salah satu negara. Dan yang keenam yaitu penyeludupan. Penyeludupan adalah cara yang paling sering digunakan baik individu maupun instansi dan perusahaan untuk melakukan perdagangan antar negara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Faktor dan manfaat yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu faktor. Banyak faktor yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Dan kedua yaitu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dan ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola sumber ekonomi. Dan manfaat yaitu manfaat perdagangan internasional menurut Sudono Sukirno. Manfaat perdagangan internasional sebagai berikut.
menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Berikutnya itu kebijakan perdagangan internasional. Dampak globalisasi di dunia akan terus membutuhkan inovasi dan pembaharuan di berbagai bidang dan dapat membantu dalam mempermudah pekerjaan manusia. Seperti halnya dampak globalisasi di bidang teknologi, memacu terciptanya mesin-mesin canggih yang dapat membantu pekerjaan manusia, yaitu dampak globalisasi. Di bidang pendidikan, berdampak terciptanya sistem pendapatan materi, sistem pembelajaran berbasis teknologi, sehingga sekarang siswa dan mahasiswa mudah mendapatkan materi pembelajaran. Contohnya di ruang guru, di mana manusia dapat belajar sendiri dengan mendownload aplikasi tersebut. Ketiga itu globalisasi di bidang ekonomi. Sebagai dampak yang paling menonjol di bidang ekonomi, semakin besar dan meluasnya pasar internasional. Kebebasan pasar internasional dalam hal ini di era pasar bebas membuka peluang kerja yang sangat luas, meningkatkan pendapatan suatu negara serta dampak baik buat lainnya. Organisasi Perdagangan Internasional. Organisasi Perdagangan Dunia yang sering disebut sebagai WTO atau sebuah organisasi internasional yang dimainkan peran penting dalam mengatur perdagangan global dan memajukan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Didirikan pada tahun 1995, WTO sejak itu menjadi platform vital untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan, bernegosiasi perjanjian perdagangan, dan memastikan kelancaran aliran barang dan jasa melintasi batas internasional. Jadi kesimpulannya yaitu perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan memiliki hubungan yang erat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Meskipun World Trade Organization atau WTO telah menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi lingkungan seperti yang tercantum dalam pasal GATT 1995, implementasi aturan ini sering menimbulkan multitafsir di antara negara anggota. Negara-negara berkembang seringkali merasakan dirugikan karena ketentuan yang lebih menguntungkan negara-negara maju. Oleh karena itu, penafsiran yang bijaksana dan proporsional dari Dispute Settlement Body atau DSB WTO sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara perdagangan dan perlindungan lingkungan, dan harus mempertimbangkan kapasitas negara-negara berkembang dalam memenuhi standar lingkungan tanpa mengorbankan potensi perdagangan mereka. Pendekatan inklusif ini akan memungkinkan semua negara berpartisipasi secara adil dalam perdagangan internasional. Baik, sekian dari saya. Lillahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.